wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan, kita masuk ke matan pembagian fi'il, ya kan? Pembagian fi'il, fi'il madi, fi'il amr. Kemudian yang ketiga yaitu fi'il mudhari. Kita baca, qala al-muallif rahimahullahu taala wa mudhari'un, yaitu fi'il mudhari. Wa yu'rafu bilam, diketahui dengan lam. Kalau ada lam berarti otomatis fi'il mudhari. Wa iftitahihi biharfin, dan dimulai, dibuka fi'il mudhari tersebut biharfin min anaitu atau min na'aitu, dengan huruf apakah nun, hamzah, ya atau ta. Nahwu naqum dimulai dengan nun, wa aqum yaqum dan taqum. Wa yudhammu awwaluhu in kana madiyan rubaiyan. Ini cara membuat fi'il mudhari. Yudhammu awwaluhu, didommahkan huruf awal, huruf yang pertama. In kana madihi rubaiyan, jika fi'il madinya 4 huruf. Kalau 4 huruf maka awalnya dengan dhammah. Contohnya yudahriju, yukrimu. Ini kan yang 4 huruf. Yukrimu 4, yudahriju 5, itu kan? Apa? Ya. 5 jadinya kan? Kalau yukrimu kok 4? Lihat di fi'il madinya. Fi'il madinya apa? Dahroja 4. Kemudian akroma 4 juga, ya kan? Maka kata beliau, wa yudhammu awwaluhu in kana madihi, jika pada fi'il madinya 4. Wa yuftahu fi ghairihi, dan difathahkan huruf pertama pada selainnya, maksudnya selain 4, apakah 3 atau 5 atau 6. 3 huruf, 4 atau bukan 4 ya, 3, 5 atau 6 huruf. Wa yusakkanu akhiruhu, disukunkan huruf terakhirnya, ma'anunin miswati, bersamaan dengan kalau dia bertemu nun niswah. Contohnya yatarabbasna, huruf terakhir adalah shad. Tatkala bertemu dengan nun niswah maka sukun yatarabbasna. Atau wa illa an ya'funa, ya'funa disukunkan huruf terakhirnya. Wa yuftahu ma'anunit tawkidil mubasyarati lafzan, tapi difathahkan jika bertemu dengan nun taukid yang mubasyarah, yang langsung bertemu dengan fi'il tersebut. Contohnya layun bazanna, zal langsung bertemu dengan nun, layun bazanna. Paham? Wa yu'rabu fi ma ada dzalik, dan di-i'rab selain itu. Maksudnya apa? Di-i'rab bukan dengan fathah jika selain itu semua. Contohnya yaqumu zaidun, bukan dengan sukun tapi dengan apa? Dhammah, ya kan? Wala tattabi'ani. Nah, ini dengan apa? Wala tattabi'ani. La tublawunna fa imma tarayinna, dengan ada yang dengan dhammah, ada juga yang dengan kasrah. Wala yasuddanna, wala yasuddunna, ya dhamma ya, wala yasuddunnaga.
Ini iya, antuma wala tattabi'ani. Nah, inilah dia yang dinamakan nun taukid yang bukan, yang maksudnya tadi kan mubasyarah langsung. Kalau yang wala tattabi'ani sama wala yasuddunaka itu ghairul mubasyarah, tidak langsung berjumpa dengan fiilnya. Kenapa? Karena ada waw di situ. Wala yasuddunaka, ada waw yang dihilangkan. Asalnya wala yasuddunaka, ada wawnya. Karena hum, ya kan? Ada juga nun fiilnya, ya kan? Wala yasuddunannaka. Ya. Oh jamaah dhamir hum wala yasuddunannaka dihilangkan karena bertemu dengan nun taukid wala yasuddunaka. Kita katakan ghairul mubasyarah, tidak langsung bertemu. Kemudian matan selanjutnya ini masih sering kita jumpa, ya kan, di Jurumiyah. Masih gampang, belum ada khilafiahnya. Kemudian matan selanjutnya wa ammal harfu, adapun huruf fayu'rafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ism, diketahui dengan tidak menerima tanda sesuatu apapun dari tanda-tanda isim. Tanda isim apa? Alif lam, ya kan, didahului huruf jar dan yang lainnya. Wal fi'il atau fi'il juga, qad, sin, saufa, ta'u, ta'nis, sakinah. Contohnya hal, bal. Hal dan bal adalah harfani, dua huruf. Wa laisa minhu, ini hal dan bal menunjukkan muttafaq alaihi, sepakat, itu huruf. Tapi tatkala beliau mengatakan wa laisa minhu, berarti ada khilafiyah. Seperti yang Anda bilang semalam. Yang pertama disebutkan dulu muttafaq alaihi, yang kedua yang kebawahnya khilafiyah. Wa laisa minhu, dan bukan termasuk huruf mah, ma, wa idma. Bal ma al-masdariyah. Ma dikhilafiakan, ada yang mengatakan dia itu huruf, ada juga mengatakan isim. Sama juga dengan idma. Idma seperti mana yang dijelaskan oleh Sibawai bahwasanya idma adalah huruf. Izma sama seperti in asyartiyah, in. Contohnya izma di sini sama dengan in. Jika engkau berdiri, aku akan berdiri. Sibawai mengatakan izma sama dengan in dan dia termasuk huruf syartiyah. Tapi ulama lainnya seperti Al-Mubarrid, Ibnu Sarraj sama Al-Farisi mengatakan izma termasuk isim, Kemudian dan maknanya mata, kapanpun engkau berdiri, aku akan berdiri. Berarti zorot, ya kan? Sama halnya juga dengan mahma. Jumhur ulama mengatakan mahma itu isim. Mengapa? Karena dalil firman Allah Ta'ala, mahma ta'tina bihi min ayatin. Ini isim syarat, ya. Ini juga isim syarat. Tapi yang dipermasalahkan ini isim syarat atau harfu syartin. Nah, mahma disebutkan, jumhur mengatakan mahma itu isim. Mengapa? Karena ada domir yang kembali ke mahma, dan tidaklah dikatakan huruf jika ada domir yang kembali kepadanya. Huruf tidak seperti itu, tapi isim seperti itu, bisa domir kembali kepadanya. Maka jumhur mengatakan mahma termasuk isim, karena dalilnya ada domir yang kembali kepada mahma tersebut. Sama juga kemudian walamma ar-rabitatu fil asah. Lamma rabithah ini termasuk isim atau huruf? Kata beliau fil asah termasuk apa? Iya.
harfun, ya kan. Nah, lamma ada 3 penggunaannya. Lamma penggunaannya ada 3. Yang pertama, bimanzilati lam. Berarti huruf apa? Harfu jazm kan? Huruf menjazm. Yang kedua, bimanzilati illa, juga termasuk dia huruf. Ini misalnya apa? Lamma ya'ti Zaidun. Lamma ya'ti Zaidun, lamma adalah huruf jazm yang menjazmkan fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, dia seperti illa. Huruf apa? Istisna, ya kan? Contohnya ma fa'altu lamma aradtuhu. Tidaklah aku melakukan kecuali yang aku inginkan, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, disinilah dia yang dikhilafiahkan. Kalau yang pertama sama yang kedua, lam atau illa, dia sepakat huruf. Adapun yang ketiga, lamma ar-rabithah, yang di matan qatun nada, sebagian ulama mengatakan bahwasanya lamma rabithah adalah harfu wujudin liwujud, huruf untuk sesuatu yang ada karena ada yang lain. Contohnya, lamma ja'ani akramtuhu. Tatkala dia mendatangiku, aku akan muliakan dia, ya kan? Jadi apa namanya? Harfu wujud, adanya pemuliaan karena adanya datang, gitu. Dan di antara yang berpendapat bahwasanya lamma termasuk huruf adalah Al-Imam Sibawaihi. Kemudian kita masuk ke matan selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah. Dia siapa? Kita baca dulu ya. Wal kalamu lafzun mufidun. Yang dimaksud dengan kalam adalah lafzun mufidun. Apa makna lafzun? Apa itu maksudnya? Apa makna lafaz? Lafzun. Sautun mustamilun. Sudah singkit kita jumpa ini kan? Di awal kutun ada di qaulil i'rab juga ada, jurumi ada juga. Sautun mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafaz itu adalah suara, berarti berbunyi, ya kan? Yang mengandung huruf-huruf. Kemudian mufidun, mana mufidun? Memberikan faedah, ya. Wa aqallu tilafihi, dan apa namanya? Minimal aqallu, minimal itilafihi, susunannya, maksudnya apa? Minimal susunan kalam tersebut terdiri dari minismaini, 2 isim. Jadi 2 isim minimal untuk membuat kalam. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun termasuk kalam. Atau fi'lin wasmin, fi'il dan isim. Fi'il dan fa'il. Contohnya qama Zaidun. Habis ya? Masuk fasal ya? Ya, kemudian fasal selanjutnya anwa'ul i'rabi. Macam-macam i'rab arba'atun, ada 4. Apa makna i'rab? Taghyirul awakhir kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran, ya kan? Perubahan amil disebabkan perubahan kondisi akhir suatu kata, dikatakan ada amil, ya kan?
Yang pertama raf'un. Raf'un dia bisa masuk ke isim dan fi'il. Wa nasbun juga fismin wa fi'lin pada isim dan fi'il. Nahwu contohnya Zaidun yaqumu. Yaqumu rafa, Zaidun rafa, isim dan fi'il. Inna Zaidan lan yaquma, Zaidan mansub, yaqum mansub. Kemudian yang ketiga yang dia khusus yaitu jarun, khusus pada fi'il isim, pada isim. Contohnya bi Zaidin. Kemudian yang keempat wa jazmun, jazam khusus fi fi'lin, pada fi'il. Nahwu lam yaqum fayurfa'u bi dhammatin wa yunsabu bi fathatin wa yujarru bi kasratin wa yujzamu bi hazfi harakatil i'rab. Nah, ini semua pada contoh-contoh yang beliau bawakan ini semua i'rab yang berkaitan dengan harakat, ya kan? Dhamma, fathah, kasrah, sukun. Nah, kemudian selanjutnya illal asma as-sittata, kecuali isim yang 6, bukan asmaul khamsah. Asmaul sittah, ya kan? Asmaul sittah, nanti ada penjelasannya. Asmaul sittah dia tidak di-i'rab dengan harakat sebagaimana yang sebelumnya tadi. Tapi dia di-i'rab dengan apa? Dengan apa? Huruf. Alif, waw dan ya. Waw, alif dan ya. Wahia, apa saja asmaul sittah? Abuhu, akhuhu, hamuhu, fuhu, hanuhu, zu, malin. Ya, ya, hanu itu ibarat untuk sesuatu yang tidak pantas disebutnya, gitu. Termasuk kemaluan. Nah, yang sering kita dengar adalah asmaul khamsah, ya kan? Abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Hanu tidak termasuk. Mengapa? Dikarenakan yang namanya hanu, yang lebih fasihnya, yang lebih sahihnya, dia di-i'rab seperti mana i'rab harakat, bukan huruf. Beda dengan abu, akhu yang di-i'rab dengan huruf. Hanu termasuk dengan harakat. Misalnya hadza hanuka dengan dhamma. Tapi kalau maf'ulun bihi mansub, ra'aitu hanaka, langsung dengan fathah. Kemudian maror fi hanika misalnya. Fi hanika dengan kasrah. Beda dengan abuhu, abuka, akhuhu, akhuka. Nah, asmaul khamsah ini faturfa'u bil wawi, dirafa'kan dengan waw. Wa tunsabu bil alif, dinasabkan dengan alif. Wa tujarru bil ya'i, dan dijarkan dengan ya. Kemudian ada syarat supaya asmaul khamsah di sini di-i'rab dengan huruf. Syaratnya yaitu ini dia apa sih? Syarat bahwasanya asmaul khamsah di-i'rab dengan huruf. Yang pertama, bentuknya mukabbar. Apa makna mukabbar? Iya, besar artinya, kan? Aslinya seperti itu. Lawan apa? Lawannya apa? Musaghar atau tasgir, ya kan? Lawannya atau tasgir, ya kan? Bentuk kecil. Kalau dia mukabbarah, maka dia bisa di-i'rab dengan huruf. Contohnya tadi abuka, di-i'rab dengan waw, huruf, ya kan? Tapi kalau dia bentuk tasgir, maka dia di-i'rab dengan huruf, dengan harakat, bukan seperti ini. Contohnya apa? Ubayyuka, ya. Ubay, ya kan? Ubay. Dengan dhamma, bukan dengan waw. Bayu, bukan u. Bukan ubay, ubay. Yang kedua, apa? Ya, kutai termasuk tasjir, ya kan? Antakuna mufradatan, dalam bentuk isim mufrad.
bukan musanna, bukan jamak. Contohnya ya abuka ya kan. Kalau dia musanna, misalnya abawani dengan apa? Dengan ini kan dia apa? Diidofahkan. Kemudian jamak misalnya. Apa jamaknya? Abaun ya. Kemudian yang ketiga, agak membayang-bayang gitu ya kan. Ya, bisa aja dia. Antakuna mudhafatan dalam bentuk mudhaf. Dia dimudhafkan selain kepada ya'ul mutakallim. Misalnya tadi seperti abuka, akhuka, abika, abuhum, akhuhum, akhukum, abukum, abuki. Tapi kalau kepada ya mutakallim, dia diirob dengan dhammah muqaddarah, ya kan? Kalau musanna tadi diirob dengan huruf juga, ya kan? Tapi tidak seperti i'rabnya asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah rafa dengan waw. Kalau musanna rafa dengan alif, ya kan? Wal afsahu, yang paling fasih, yang paling pas, isti'malul hani kagadin. Penggunaan hani, yaitu maksudnya hanuka, yang asmaul sittah, yang keenamnya, sama seperti godin. Maksudnya apa? Sama seperti isim biasa, diirob dengan harokat, dhammah, fathah atau kasrah. Paham Tom? Ada pertanyaan? Apa? Hanin. Hanuka. Yang tadi ya. Itulah ada khilafiyah. Ada yang mengatakan dia sama seperti asmaul khamsah. Hanuka, Hanika, Hanaka. Tapi yang paling tepat, yang paling fasih, dia digunakan seperti isim biasa. Dhammah dengan rafa, nasab dengan fathah, hijrah dengan kasrah. Tidak termasuk pendapat yang paling kuat. Ada pendapat yang lain memasukkan dia seperti asmaul khamsah. Kemudian qala al-muallif wal muthanna kazaidani fayurfa'u bil alif, rafa'nya dengan alif. Wa jam'al muzakkari salima kazaiduna fayurfa'u bil waw. Kemudian wa yujarrani, keduanya yaitu musanna dan jamak dijerkan, wa yunsabani, dan dinasabkan bil ya, dengan ya. Contohnya tadi zaidaini, zaidina. Wakilta ma'ad domiri kal musanna. Kila dan kilta dihukumi seperti musanna, tapi dengan syarat ma'ad domir, jika kila dan kilta dimudhafkan ke domir. Misalnya kilahuma, kiltahuma, maka kita i'rab seperti i'rab musanna. Kila marfu'un bil alif, kilta marfu'un bil alif. Kalau dia di syaratnya tadi apa? Dimudhafkan ke domir, ya. Tapi kalau ke isim yang lainnya, dia di-i'rab dengan harokat biasa, tapi muqaddarah. Misalnya ya, kila dimudhafkan ke isim biasa, ya kan, bukan domir. Maka kila dia majurun dengan apa? Majurun dengan apa? Kila majur dengan bi, kan? Tanda jarnya apa? Tanda jarnya Pemahali. Ano lagi ya? Kila dan kilta, jangan tengok dulu. Kila dan kilta, kalau masuk ke domir, dia di-i'rab seperti i'rab musanna.
Misalnya kilahum, kilahuma, misalnya kilahuma, kilaihuma. Berarti tanda rafa'nya dengan alif, ya kan? Nasab dan jarnya dengan ya. Tapi kalau selain domir, tanda i'rabnya apa? Majrur dengan apa? Huruf biasa apa? Kasrah. Tapi ini nggak nampak. Berarti kasrah muqaddarah. Dia seperti isim maksur. Kila dan kilta, lagi. Kalau dia mudhaf ke domir seperti musanna i'rabnya. Tapi kalau dimudhafkan ke selain domir maka seperti isim maksur. Dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Makanya di sini kata beliau, kila dan kilta dihukumi sebagai musanna kalau ma'ad domir, dengan syarat bersama dengan domir. Wa kadza isnani wasnatayani mutlaqan. Begitu juga yang dimasukkan ke musanna adalah isnani dan isnatani mutlaqan. Apa maksudnya mutlaqan di sini? Tanpa syarat. Baik masuk ke domir, baik masuk isim biasa, tidak seperti yang kila dan kilta tadi yang harus ada syarat. Kalau isnani dan isnatani tanpa syarat. Kemudian wa in rukiba, walaupun ditarkib. Apa maksudnya tarkib di sini? Wa in rukiba, walaupun ditarkib, walaupun digabungkan misalnya 12. Nah, gitu Pak. Isna asyara, isnai asyara, isnata asyara, isnatai asyara, ya kan? Walaupun ditarkib maka dia juga di'rab seperti musanna. Maka tadi kata beliau mutlaqan, secara mutlak. Kemudian yang termasuk selanjutnya yaitu ulu. Kalau ulu dia diikutkan atau bahasanya mulhaq, mulhaq, diikut sertakan. Dia bukan jamak muzakkar salim tapi diikut sertakan ke hukum jamak muzakkar salim. Ulu termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Berarti rafa dengan waw, nasab dengan apa? Jam' mudzakkar salim. Ya, jar dengan ya juga. Misalnya wa ulul arhami atau nasab dan jarnya bi uli ajnihatin. Gitu. Wa ishruna. Alamin itu kan ini setelahnya. Isruna termasuk mulhaq juga 20. Wa akhwatuhu, dan akhwatnya. Siapa akhwatnya? 30, 40 sampai 90. Isruna, 30, 40, 50 sampai 90. Termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Dan yang termasuk juga kata alamun. Nih, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. I'rabnya seperti jamak muzakkar salim. Ahluna juga. Wabiluna, ini wabil artinya apa? Hujan, ya kan? Wabilun juga dimasukkan ke mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Dan juga ardun. Arduna ya, arduna. Kemudian termasuk juga sinuna. Wababuhu, dan babnya. Wabanuna termasuk juga, illiyuna termasuk juga, washibuhu kal jama', dia diikut sertakan seperti mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Wabil hujan Pak. Hujan. Iya, hujan. Ana yang ngerti juga yang di apa wabil itu. Kalau dia ditarkib, maksudnya tarkib isna asyar 12 itu maksudnya Pak, ditarkib, disusun isna sama asyar. Iduna, iduna, misalnya iduna seperti firman Allah Ta'ala apa? Alladzina ja'alul Qur'ana idin, atau izuna, bukan izuna ya. Izuna, izin. Anil yamini wa anil shimali, izin. Oh, ini yang model kayak gitu.
Iya, yang model kayak gitu maksudnya. Kemudian wa ulati, wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, dan apa yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta. Maksudnya jamak muannas salim. Wa ma sumya bihi minhuma, dan apa yang bisa diberi nama dengannya dari keduanya. Karena nama jamak muzakkar muannas salim ada jamak alif dan ta, ya kan? Fayunsabu bil kasrati, dinasabkan dia dengan kasrah. Khalaqallahu samawati astafal banati, mansub dengan kasrah. Kemudian wa ma la yansarif, dan isim ghairu munsharif, fayujarru bil fathati, maka dia dijarkan dengan fathah. Taib. Siapa yang masih ingat ilat-ilat isim mamnu minas sharaf? Yang pertama klasifikasinya yang hanya satu ilat, ya kan? Yang kedua yang dua ilatnya. Yang satu ilat apa saja? Jamak apa? Jamak muzakkar salim gitu. Sigo muntahal jumu. Kemudian apa lagi? Yang masih satu ilat ini, satu ilat. Sigo muntahal jumu termasuk. Kemudian yang kedua taknis, ya kan? Taknis dengan hamzah atau apa namanya? Dengan hamzah mamdudah atau alif taknis seperti isim maksud ya. Misalnya al-hubla. Kemudian yang butuh dua ilat. Geng yang pertama apa? Geng yang pertama. Butuh. Alam punya kawan. Nah, ya kan, alam punya kawan. Apa saja kawan si alam? Wazan fi'il, alif nun, apalagi tarkib masji, adal, ya kan, tambahan alif dan nun. Kemudian geng yang kedua, sifat, wasaf, ya kan. Kawan-kawannya siapa aja? Wazan fi'il, adal juga. Kemudian tambahan alif dan nun, ya kan. Insyaallah nanti untuk yang isim mamnu minas sharaf anak kirim kesimpulannya di grup ya. Nah, isim mamnu minas sharaf tersebut fayujaru bil fathati, dia dijarkan dengan fathah. Contohnya bi afdala minhu. Bi afdala. Afdala isim mamnu minas sharaf termasuk dia sifat wasaf. Kemudian yang kedua kawannya adalah wazan fi'il. Maka dia mamnu minas sharaf dan tanda jarnya dengan fathah bi afdala. Illa ma'al, kecuali jika bersambung dengan alif lam. Kalau bersambung dengan alif lam, maka jarnya dengan kasrah tetap. Nahu bil afdali, atau dia diidhafakan bil idhafah, contohnya bi afdalikum, maka dijarkan dengan kasrah bukan dengan fathah lagi. Fahimtum? Ada pertanyaan? Apa Mbak? Bahan-bahannya jadi spesial. Lebih cepat lagi maksudnya ya. Tambah lebih cepat lagi maksudnya. Kayaknya ini klimaksnya ya. Besok makin lama lagi kan. Naktafi bihadzal qadar, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.